Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel SDN Negeri 8 Sanur. Perkenalkan, nama saya Niputu Gisela Dian Kusuma. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyerbukan. Ayo simak video ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, untuk menjelaskan tentang apa itu penyerbukan. Kedua, untuk menjelaskan bagian-bagian bunga yang lengkap. Ketiga, untuk menjelaskan tahapan penyerbukan. Keempat, untuk menjelaskan proses penyerbukan. Kelima, untuk menjelaskan jenis-jenis penyerbukan. Dan yang keenam, untuk menjelaskan perantara penyerbukan. Simak baik-baik ya. Penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan merupakan tindakan memindahkan serbuk sari dari kepala sari bunga jantan ke kepala putik bunga betina. Oh iya, kalian tahu tidak? Penyerbukan adalah proses penting dalam reproduksi tumbuhan berbunga, yaitu perpindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Proses ini merupakan tahap awal sebelum pembuahan, yang akhirnya menghasilkan biji sebagai calon tumbuhan baru. Tujuan utama penyerbukan adalah memungkinkan terjadinya pembuahan, yaitu penyatuan sel kelamin jantan dari serbuk sari dengan sel kelamin betina yang berada di dalam bakal biji, di ovarium. Setelah pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan ovarium menjadi buah. Oh iya, ada juga manfaat penyerbukan. Yang pertama, penting untuk produksi buah dan biji. Yang kedua, untuk menjaga keberlangsungan hidup spesies tumbuhan. Yang ketiga, dasar dalam teknik pemuliaan tanaman. Lalu, yang keempat, makanan untuk hewan polinator dan manusia. Proses inilah yang dinamakan penyerbukan. Penyerbukan sangat penting karena menjadi langkah awal dalam proses pembentukan buah dan biji pada tumbuhan generatif. Oh ya, pada tumbuhan generatif mempunyai dua alat perkembangbiakan, yaitu putik. Putik adalah betina dan benang sari. Benang sari adalah jantan. Mengenal bagian-bagian bunga. Ini adalah contoh gambarnya. Dan di sini ada yang dinamakan putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Kedua, benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan dan menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Yang ketiga, tangkai putik. Tangkai putik menghubungkan kepala putik dengan bakal buah dan menopang kepala putik agar dapat menerima serbuk sari. Yang keempat, kelopak bunga. Kelopak bunga melindungi bagian-bagian bunga yang masih muda saat dalam keadaan kuncup. Yang kelima, ada mahkota bunga. Mahkota bunga berwarna mencolok untuk menarik perhatian serangga penyerbuk. Yang keenam, ada bakal biji. Bakal biji mengandung sel telur dan setelah pembuahan akan berkembang menjadi biji. Yang ketujuh, dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai tempat melekatnya semua bagian bunga. Yang terakhir, tangkai bunga. Tangkai bunga menopang dan menghubung bunga dengan batang utama tumbuhan. Proses penyerbukan. Pertama, penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah langkah paling utama yang harus dilakukan pada proses penyerbukan. Lalu yang kedua, akan terjadinya pertumbuhan buluh serbuk sari. Lalu setelah itu terjadi, maka yang ketiga akan terjadinya pembuahan. Dari pembuahan ini, selanjutnya akan menjadi pembentukan embrio dan endosperma. Lalu yang kelima adalah perkembangan buah. Proses penyerbukan pada tumbuhan dimulai dengan jatuhnya serbuk sari atau polen dari benang sari ke kepala putik. Jika penyerbukan berhasil, serbuk sari ini kemudian akan tumbuh menjadi buluh serbuk sari.
yang membawa inti sperma untuk membuahi sel telur di dalam bakal biji. Nah teman-teman, sekarang waktunya untuk kita melihat tahapan penyerbukan. Kita memasuki pada tahapan pertama. Pertama adalah proses penyerbukan dimulai dari benang sari. Dan sari-sarinya yang menempel pada benang sari adalah hal penting agar bisa terjadinya penyerbukan. Lalu, benang sari akan mengalami pecah kepala sari dan akan mengeluarkan serbuk sari di dalamnya. Setelah serbuk sari itu keluar, dia akan terbang tertiup angin dan beberapa akan hinggap di kepala putik. Terlihat di sini, serbuk sari sangat kecil. Contoh serbuk sari biasanya berada pada bunga kembang sepatu, dan kalian pasti sudah tidak asing dengan bunga tersebut. Lalu, serbuk sari yang terbang tertiup angin, beberapa akan menempel pada kepala putik. Serbuk sari yang berhasil menempel pada kepala putik tidak sepenuhnya bisa masuk ke ruang bakal biji. Terlihat di sini, ini adalah proses di mana serbuk sari akan masuk dan sampai pada ruang bakal biji. Lalu, serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan akan bertemu dengan sel kelamin betina di dalam ruang bakal biji. Setelah terjadi pembuahan, maka akan terjadinya proses pembelahan di dalam bakal biji. Kemudian, sel-sel itu akan menjadi biji, yang nantinya akan menjadi bakal tanaman baru. Bakal tanaman baru ini akan terbungkus oleh bakal buah. Bakal buah ini akan menjadi calon buah yang bisa kita nikmati kelezatannya. Nah, begitulah proses penyerbukan terjadi, sampai nantinya akan muncul individu baru. Lanjut lagi, kita akan menjelaskan proses penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Prosesnya adalah serbuk sari berasal dari bunga yang sama dan jatuh ke putik bunga tersebut. Ini terjadi di tanaman yang memiliki bunga sempurna. Contohnya adalah bunga yang memiliki organ jantan dan betina, atau bisa dibilang yang memiliki benang sari dan putik. Contoh tumbuhannya adalah kacang-kacangan dan padi. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Prosesnya adalah serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Meskipun berasal dari bunga yang berbeda, tumbuhan ini tetap sama jenisnya. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Prosesnya adalah serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang masih sejenis, tetapi berbeda individu. Penyerbukan ini biasanya dibantu oleh angin, serangga, atau hewan lain. Hal itu menyebabkan variasi genetik yang lebih besar dan biasanya menghasilkan keturunan yang lebih kuat atau vigor hibrida. Contohnya adalah jagung dan kelapa. Yang keempat, penyerbukan bastar. Prosesnya adalah serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Hasil penyerbukan ini bisa menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat campuran dari kedua jenis tumbuhan tersebut. Biasanya digunakan dalam rekayasa pertanian untuk menghasilkan varietas unggul. Sekarang kita akan menjelaskan tentang perantara penyerbukan. Penyerbukan bisa dibantu oleh beberapa perantara seperti angin atau anemogami. Contoh tumbuhan yang bisa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, dan rerumputan. Biasanya serbuk sari yang ringan, kecil, dan dalam jumlah banyak bisa dibantu penyerbukannya oleh angin. Dan biasanya juga bunga tidak berwarna mencolok dan tidak berbau. Yang kedua, serangga atau entomogami. Contoh tumbuhan yang bisa dibantu penyerbukannya oleh serangga adalah
Pertama, bunga matahari, lalu bunga mawar. Biasanya penyerbukan yang dibantu serangga, bunganya berwarna cerah, memiliki bau harum, dan menghasilkan nektar. Serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang menjadi agen pembawa. Yang ketiga, air atau hidrogami. Contoh tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh air adalah tanaman air seperti ganggang. Biasanya serbuk sari terbawa oleh arus air, dan contoh tanaman airnya selain ganggang adalah hydrilla dan Vallisneria. Contoh tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh manusia adalah vanili dan salak. Kesimpulannya adalah penyerbukan adalah proses pemindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik untuk memungkinkan terjadinya pembuahan pada tumbuhan berbunga. Penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan angin, air, hewan, atau manusia. Proses penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, autogami, penyerbukan dengan serbuk sari dari bunga itu sendiri. Kedua, geitonogami, penyerbukan dengan serbuk sari dari bunga lain tapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga, xenogami atau bisa dibilang alogami, penyerbukan dengan serbuk sari dari bunga tanaman lain yang sejenis. Yang keempat, bastardogami, penyerbukan dengan serbuk sari dari bunga tanaman lain yang berbeda jenis tapi masih berkerabat dekat. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tombol notification agar setiap video yang kita upload kalian bisa tahu. Om Santi 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 Om. Dadah!